Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Jumpa kembali di Techbo Channel. Hari ini kita kedatangan Evercost U6. Sebenarnya kasusnya sudah solved atau down, tapi ini saya simulasikan ulang. Jadi untuk all Android sebenarnya ya. Jadi ada iklan motor dulu lewat. Iya, mohon maaf ya, di pinggir jalan. Jadi kalau ada motor yang knalpotnya besar, ya seperti itulah ya. Kita kembali ke pembahasan. Jadi sebenarnya untuk kasus Android hari ini adalah Evercost U6 ini tidak bisa membuka YouTube dan tidak ada suaranya. Oke, untuk hal yang pertama kita coba lihat pengaturannya dulu. Kita lihat ponsel. Di sini benar ya, U6 versi 7. Kemudian kalau saya lanjut ke suara, audio profilnya ini setelah saya tanya ke customernya bekas jatuh atau enggak, kata beliau tidak. Oke, tetap tidak ada suara. Ini dicoba yang lain juga. Ini tidak ada suara ya, tidak bersuara sama sekali. Kemudian kita coba buka YouTube-nya. Nah tadi sebelum saya tangani, YouTube-nya itu ketika diklik dia hanya muter di logo saja. Muter di logo saja, ada gambar panah YouTube-nya dan dia tidak bereaksi apa-apa ya teman-teman sekalian. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian langkah pertama, nah kalau ini udah bisa ya. Tadi sebelum saya tangani ya. Nah anggap aja ini belum berhasil ya. Langkah pertama yang saya tangani adalah pertama saya akan masuk Google Play Store. Jadi di beberapa kasus dan di banyak kasus bahwasannya YouTube itu belum terupdate ke versi terbarunya. Jadi si aplikasi tidak bisa muter. Aplikasi tidak bisa muter. Nah, untuk itu teman-teman sekalian jangan lupa juga all setting yang akan kita lakukan hari ini adalah harus terkoneksi ke jaringan internet. Sorry ya, infoinnya setelah berjalan nih. Nah, ketika masuk Play Store, ini ya mohon dimaklumi, HP sejuta umat, hehehe. Jadi RAM-nya kecil, kemudian storage-nya pun ya begitulah. Nah, ini kita coba update. Nah, kita klik update. Biasanya ketika dia muter-muter tidak berhasil, nah dia akan balik lagi seperti ini. Kemudian bagaimana solusinya? Oke, ada beberapa kasus dia minta kosongkan ruang. Kemudian dia tidak bisa sama sekali. Maka opsinya adalah kalaupun bisa dikosongkan ruang, alhamdulillah ya. Tapi kalaupun tidak bisa, coba teman-teman atau rekan-rekan sekalian masuk ke Chrome. Cari Chrome. Nah, kalaupun Chrome ternyata tidak bisa dibuka juga, pasti ada browser bawaan si device. Nah, kemudian ini masih loading. Oke. Nah, dia jalan. Nah, di Chrome ini saya coba ambil YouTube APK. YouTube APK. Oke, kita klik. Nah, saya akan mengambil salah satu dari link-link yang ada ya, yang ada di Chrome Google ini. Misalnya anggaplah saya ngambil dari apkpur.com. Nah, ketika ke halaman selanjutnya tinggal unduh APK. Biasanya nanti minta perizinan, izinkan saja. Nah, ketika sudah berhasil, sudah terdownload, maka teman-teman tinggal cari File Explorer. File Explorer. Kemudian, oke.
Ini anggap saja sudah masuk ya. Di sini ada YouTube nih. YouTube, kita klik. Kemudian kita pasang. Nah, ketika sudah selesai, biasanya dia akan mencoba masuk ke menu utama YouTube. Kita lihat aja nih, berhasil atau enggak ya. Ini cukup menyita muter-muter, menyita waktu. Ya, mungkin karena RAM-nya ya. Ya, begitu deh. Oke. Ini masih memasang. Nah, oke. So, anggap aja ini sudah berhasil memasang ya. Ini saya percepat aja. Maka ketika sudah berhasil memasang, kita coba masuk ke aplikasi YouTube-nya. Biasanya kita download dari aplikasi terbaru di Google Chrome, dia akan menyempurnakan updatean YouTube yang ada di Play Store. Nah, tinggal dari Play Store-nya sendiri, ketika dia belum bisa muter, kita harus mengecek ulang apakah layanan Google Service-nya sudah terupdate juga atau belum. Biasanya kalau layanan Google Service-nya itu belum terupdate, maka beberapa atau kebanyakan dari aplikasi yang berbasis Play Store itu tidak bisa muter. Nah, oke. Ini sudah bisa masuk ke menu YouTube ya. Kemudian waduh, apa tuh? Nah, kita keluar dulu. Ini sepertinya memang belum ada suara ya. Wah, ini sepertinya HP ini punya anak muda nih. Nah, ini tidak ada suara, maka kita coba keluar dulu. Untuk suara, kalaupun tidak bisa kita setting di HP tersebut, maka mau nggak mau kita harus ngecek komponen dalamnya. Kita lihat dia berada di mana. Untuk seri-seri Samsung yang lawas, dia posisi speaker atau buzzer dia ada di atas. Nah, ini kelihatannya ada di bawah ya. Kita harus mengecek posisi ini. Tentu saja kita harus men-shutdown HP-nya atau mematikan HP-nya. Kita matikan daya. Oke. Nah, oke ya. Kemudian, nah, kalau tadi ini kita coba buka pelan-pelan. Hati-hati, jangan sampai ada yang slack atau gompal. Nah, ini sekali lagi, ini adalah kasus yang sudah down. Tapi saya ulangi untuk bisa menjadi menjadi bahan yang bermanfaat buat rekan-rekan sekalian pelajari. Oke. Kemudian ketika sudah terbuka, oke, pelan-pelan ya. Kita akan lihat posisi jalurnya. Nah, ini jalur, kalau saya bilangnya buzzer ya. Di jalur buzzer ini apakah memang dia bagus atau tidak? Biasanya di HP-HP seperti ini dia ada miss, mungkin pernah ketekan ya. Nah, kalau saya triknya mudah saja. Kita ambil power supply, kemudian nyalakan. Nih. Oke, kita sudah nyalakan. Nah, kita coba tes. Ada suara gerinda lagi ya. Oke, kita tes. Nah, kedengaran nggak teman-teman? Jadi, nah, berarti
ini masih berfungsi. Kalaupun ini sudah tidak ada suara sama sekali ketika dipancing oleh power supply, ya mau nggak mau kita harus mengganti. Kemudian kita akan tes di sebelah sininya. Nah ini karena saya pegang satu HP dan megang kabelnya, mohon maaf kamera tidak bisa mengarah ke jarum power supply-nya ya. Nah kita lihat di bagian atas, ketika dia posisi jarumnya naik, itu menandakan jalurnya hidup. Oke. Nah itu bergetar, menandakan ini jalur hidup. Oke, sekali lagi saya ulang ya. Jadi untuk kasus tidak bisa bunyi, kita harus cek pengaturan dulu. Setelah di pengaturan tidak bisa juga, kita coba buka. Apakah ada yang kotor atau memang dia sudah tidak berfungsi. Kalau memang sudah rusak atau tidak berfungsi, mau nggak mau harus ganti ya. Nah ini kita coba trik yang paling mudah dulu. Kalau menurut saya buzzernya masih fungsi. Mungkin pernah jatuh atau ketekan lah. Akhirnya dia, oke ini kita coba. Mohon maaf ya, bautnya tadi tidak saya simulasikan, jadi baut anggap aja udah kelepas ya. Oke, ini kita coba nyalakan. Masih menunggu. Baiklah teman-teman, ini sudah ada di menu utama. Kita coba masuk ke YouTube lagi. Tadi YouTube-nya sudah kita berhasil download dari versi terbaru dari apkpur.com ya. Oke, ini masih nunggu. Kalau tadi YouTube-nya sudah bisa terbuka, cuma si suaranya belum keluar. Oke, kita masih nunggu. Jadi sambil nunggu YouTube-nya ini mungkin saya infokan ya. Jadi untuk sumber suara itu ada yang buat speaker pada saat nelpon, ada yang speaker buat nada dering. Kalau speaker atas itu yang buat nelpon ya, di bagian sini. Kalau untuk yang nada dering itu saya biasanya bilangnya buzzer ya. Oke, kita, waduh nih videonya anak muda semua nih. Nah ini saya klik aja. Bahagia Happy Asmara. Oke, kita coba. Nah, oke, suaranya sepertinya sudah keluar ya. Nah ini saya contohin nggak lama-lama suaranya. Nah berarti untuk suara sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, langsung saya close aja. Oke, kemudian kita coba untuk yang di audio. Oke. Ya. Baiklah teman-teman, ini suaranya udah keluar, saya anggap berhasil. Jadi demikianlah tutorial untuk mengatasi YouTube tidak bisa muter sekaligus suara tidak keluar. Nanti di beberapa kasus saya akan update kasus-kasus yang lain dimana mungkin Playstore tidak bisa muter, kemudian dan kasus-kasus lainnya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan beri komentar positif. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.